Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu buat setiap kami sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu semua dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah pagi hari ini. Bertahtalah atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami percaya. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kita mau bangkit berdiri. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Tuhan. Kami rindukan Kau pagi hari ini. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami, yang boleh kami rasakan setiap hembusan nafas kami Tuhan. Engkau yang selalu hadir, Engkau yang tidak pernah meninggalkan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang mengangkat kami Tuhan dari hal yang hina menjadi yang termulia Bapa. Terima kasih. Itu semua kan anugerah, karena darah-Mu Tuhan. Dan karena belas kasihan boleh turun atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam hati kami Tuhan. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Darah-Mu adalah bukti cinta tertinggi Tuhan. Atas hidup kami, darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku,
datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Nyalakanlah selalu api cinta dalam hati kami untuk Engkau Tuhan. Selalu dan selalu Bapa. Karena Engkau terlebih dulu mencintai setiap kami. Engkau terlebih dulu mengasihi setiap kami Tuhan. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya buat kami Tuhan. Karena satu-satunya alasan untuk kami tetap hidup, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap yakin Bapa, bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Bahkan di saat kami lari sekencang-kencangnya, matamu tetap tertuju kepada setiap kami Bapa. Dan Kau menarik kami kembali saat kami mulai lengah Tuhan. Saat kami tidak tahu arah jalan pulang Bapa. Kau menarik kami kembali dengan kasih-Mu, dengan tangan-Mu Tuhan. Cinta di hatiku menyalakan karena-Mu Tuhan.
Bapa terus menyala dan menyala Tuhan, karena Kau yang menanamkan api cinta itu dalam hati kami, Kau yang memeteraikannya buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur itu bolehlah senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan. Bila ucapan syukur ini menjadi dupa yang harum sampai kepadamu Bapa. Biarlah senantiasa mendengar ucapan terima kasih kami Bapa. Karena di dalam ucapan terima kasih itu Tuhan kami menemukan kekuatan yang baru. Kami senantiasa menemukan kasih-Mu. Kami senantiasa menemukan cinta-Mu yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang senantiasa setia mendampingi kami, yang setia hadir dalam setiap musim hidup kami, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang sangat baik dan teramat baik buat setiap kami. Terima kasih pagi hari Engkau telah menyentuh hati kami Tuhan. Engkau telah memeluk erat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bawa pujian ini lebih lagi dan lebih lagi untuk Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku cinta-Mu, oh Yesusku. bersyukur Tuhan. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Selama-lamanya Kau setia Tuhan. dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
kami Tuhan. Bahkan saat kami dalam keadaan yang tidak baik, Kau tetap Allah yang baik buat setiap kami. Kau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, setia, Engkau setia, setia pada kami. Bahkan ketika kami tidak setia, firman-Mu berkata Engkau Allah yang setia kepada kami. Syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur. Dan Engkau berkata, bersyukurlah dalam segala hal, maka dalam suka maupun duka, jemaat-Mu menaikkan syukur kepadamu. Syukur, syukur, syukur. Naik ke tahta-Mu, ya Bapa. Uralapataya pasikata paralapata syukur naik ke hadirat-Mu, ke tahta-Mu yang maha kudus, yang maha kudus, yang maha kudus. Uralapata basau sana, Hosana, Hosana. Inilah jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus mahal dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, berhimpun menjadi satu untuk menikmati akan kasih-Mu ya Bapa. Dunia tidak bisa memberi apa yang Engkau beri. Dunia tidak bisa menyediakan apa yang Engkau sediakan. Yang paling mahal yaitu Engkau sendiri. Mari Roh Kudus, jamah seluruh hati kami. Biar hati kami menjadi bejana di mana Engkau hadir dan penuhi. Segala persoalan kami taruh di bawah kaki-Mu, karena tidak lebih penting daripada diri-Mu dan hadirat-Mu. Silakan Roh Kudus Engkau berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tapi pakailah untuk menyatakan kebenaran isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Masuk ke pertengahan bulan Oktober, kita mengucap syukur. Tidak terasa 2 bulan lagi kita akan memperingati Natal, saudara. Hari besar, hari kudus, baunya saja sudah terasa bagi orang yang cinta kepada Tuhan. Betul enggak saudara? Satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian, hambanya cuma taat untuk meneruskan saudara satu tema yang diberikan kepada kita. Ada ilustrasi gambar rantai ya. Tema tentang perjalanan para tawanan. Apa saudara? Tema tentang perjalanan para tawanan. Siap saudara, siapkan hati. Kita lihat kisah para rasul.
ada 2 ayat, yaitu pasal 2 ayat 22 sampai 23. Mari kita siapkan hati, lihat bersama-sama. Ya. Segala ingatan, segala pergolakan taruh dulu, ini lebih penting firman Tuhan. Siap saudara? Tetapi kini sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain dari yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, itulah sebabnya kenapa diberi judul perjalanan para tawanan. Tadi surat itu dilihat kembali yang di atas ayat 22, tetapi kini sebagai tawanan roh aku pergi, aku itu ya yang menulis surat ini. Surat ini ditulis oleh, ada yang tahu saudara, surat ini Kisah Para Rasul, ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang mana dia sudah tidak lagi punya agenda-agenda, rencana-rencana, planning mengenai bulan depan, tahun depan saya mau begini. Rencana sudah tersusun rapi, tetapi saudara, itu semua kemudian ditaklukkan di bawah agenda-agendanya Allah. Dan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka hadiratnya melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang bukan dalam bentuk pria Yahudi pakai jubah, pakai rambut, makan makanan manusia. Dia sudah naik ke surga dan hadirat Tuhan, kehadirannya dalam bentuk Roh Kudus yang masuk ke sini. Ya, sudah tidak lagi dalam sosok pria Yesus, tetapi hadirat atau lawatannya Tuhan dan penyertaannya. Ketika dia mau naik surga kan pesan, ingatlah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bingung toh, lu engkau naik pergi pulang ke surga kok katanya aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, kan pergi. Lah terus penyertaannya mana? Kan meninggalkan. Lah mereka tidak tahu ternyata apa? 40 hari sesudah pergi pulang ke rumahnya di surga, beliau menyertai tidak lagi dalam bentuk raga tubuh, tetapi dalam bentuk yang namanya Roh Kudus. Itu Tuhan sendiri, di mana dia berkata, aku menyertai engkau. Roh Kudus, ketika saudara hatinya berpusar-pusar, ada sesuatu yang bergejolak, aku mau cinta sama Tuhan, aku mau tersungkur, aku mau kepingin bersekutu sama dia. Lo kok bukan dari idiku sendiri? Itu yang menggerakkan adalah Roh Kudus. Saudara tidak mampu tetapi didorong, ayo senangkan hatinya, ya bersekutu dengannya. Apa yang kutitipkan padamu, berikan yang terbaik buat persembahan buatku. Terus kemudian orangnya itu saudara bergerak. Ada sesuatu yang menyala-nyala di dalam dada, itu Roh Kudus. Nah saudara, di dalam tahap tertentu Roh Kudus ini menyertai hambanya, tetapi dalam tanda petik hambanya yang disertai di sini, di mana tubuhnya ini menjadi bait atau jadi wadah, jadi rumah, itu dalam tanda petik tawanan, prisoner. Enak enggak jadi tawanan saudara? Saya punya teman yang sudah dipanggil Tuhan, dia berkata, enggak enak Pak. Di Gemblekan Solo itu ada perempatan dulu, terminal sebelahnya ada kantor polisi, ada penjara kecil gitu. Dia nunjuk, lu kui lo aku dikurung neng kono, katanya cerita sama saya ketika saya ajak untuk besuk seseorang. Lah kenapa? Ya, dianggap salah karena ada berlian gede yang dia harus jual, itu miliknya orang, nanti kan dapat keuntungan, dia dapat keuntungan jualkan punya orang. Ternyata dia juga ada orang lain yang mau jualkan tapi menghilang. Nah, dia akan kena masuk penjara. Aduh ya, bukan saya yang kriminal tapi masuk penjara menjadi tawanan, tidak enak saudara. Terus minta Pak polisi, Pak mbok saya diantar ke Ungaran. Kemana Ungaran? Ada tempat doa, saya puasa
terus pergi ke Ungaran, puasa saudara. Sana terus berbahasa roh, kemudian memuji Tuhan dengan air mata. Ya, dalamnya ada Roh Kudus. Sesudah habis-habisan lemes, tidak ada tenaga, sudah Roh Kudus yang bicara. Ini yang kutunjukkan, yang nyolong itu di sana. Oh, ternyata membagi ke arah timur. Langsung bilang Pak polisi, Pak, aku diberitahu sama Tuhan, masa kamu berkhayal toh, Ci? Enggak berkhayal, ayo diantar sana. Ke satu desa yang enggak saya sebut. Orangnya ada di rumah itu, berliannya ada. Orangnya enggak bisa lari karena sedang melahirkan, tutupi jari, saudara. Sedang melahirkan, enggak bisa lari. Bahwa itu, sudah diserahkan Pak polisi, dia bebas. Nggak enak jadi tawanan, semua yang di penjara itu nggak semuanya karena salah dia. Saya dulu dijadwal secara rutin masuk ke penjara, bukan di penjara, tapi maksudnya doa di penjara untuk para tahanan. Ada yang sudah bertobat, keluar, kena lagi masuk, wah ya repot. Tadinya mimpin pujian, wah semangat sekali, terus kenalan sama saya, terus lain kali saya dijadwal ke situ lagi, mana itu yang mimpin pujian, sudah enggak ada Pak, berarti sudah bebas. Ternyata tahun depan masuk lagi, kena lagi. Kok kamu lagi? Iya Pak, kena narkoba. Saudara, itu dari dunia, tapi ada yang namanya di dalam komunitas Tuhan jadi tawanan. Satu level tertentu ikut Tuhan itu, saudara, bukan hanya angin-anginan. Ya kalau saya mau, saya ikut Tuhan, kalau enggak ya sudah. Kadang ada, kadang enggak. Angin-anginan enggak serius. Pada tingkat serius tertentu, saudara, lalu ada ikatan seperti borgol. Lalu dalam tanda petik tawanan roh, hamba Tuhan ini menulis, saya jadi tawanan roh, bukan mau saya. Tapi saya juga tidak berdaya untuk menolak karena saya cinta dia. Dia maunya apa, gerakan hati ini aku mau nurut. Jadi tawanan roh, lalu pergi ke tempat yang dia sebenarnya tidak mau. Karena ngerti, aku harus ke Yerusalem, bukan mauku, tapi maunya Roh Kudus. Dia memborgol saya, ya. Hati saya yang diborgol dan saya mau taat sama dia karena aku cinta sama dia. Kenapa orang yang berdiri di depan saudara ini sampai ke Purwodadi juga bukan mau saya, bukan mau istri saya. Sampai evaluasinya itu 1 tahun lebih. Terus ke sini balik lagi, ya lalu ke sini lagi, lalu keperluannya rapat bolak-balik dengan saudara-saudara yang pendahulu di sini. Betul enggak ini dari Tuhan? Betul enggak bergumul? Ya. Sampai istri saya pernah ngomong gini, oh Jojo kita keblinger ya. Enggak, kita minta konfirmasi lagi. Sampai ada peneguhan, bukan kemauan kami, tapi karena diutus. Dan kami tidak berdaya untuk melawan, untuk membantah. Tawanan roh, saudara. Nah ini hamba Tuhan ini juga, saya jadi tawanan roh. Tuhan mau aku pergi ke Yerusalem, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Ayat 23 disebutkan yang menunggu aku di Yerusalem apa? Ayat 23. Selain dari yang dinyatakan Roh Kudus, yaitu dari kota ke kota ternyata bahwa penjara dan sengsara sudah menunggu aku. Lu sudah diberitahu lu saudara, kamu jadi tahananku, ikuti tuntunanku. Tapi siap ya, di sana ada penjara. Mentok, dikurung. Ada sesuatu yang mengurung yang dimana hamba Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Mentok seperti tembok penjara. Dan sengsara menunggu aku. Dan hamba Tuhan ini tidak bisa lagi untuk membantah. Karena apa? Cinta sama Tuhan Yesus. Ya. Pelopornya adalah seorang yang memberi nyawanya. Kepeloporannya adalah kepeloporan yang berdarah-darah. Untuk mengajak orang masuk ke surga harganya mahal. Via Dolorosa, yaitu jalan yang ada titik-titik darahnya. Dan siapa cinta sang pelopor juga mengikuti jalan Via Dolorosa itu gang. Beberapa turis yang ikut ke Holy Land ke Yerusalem juga napak tilas, oh ini waktu Tuhan Yesus memikul salib lewat gang itu ada paving block.
lewat sini sampai ke Golgota. Mereka menjiwai itu, saudara. Dan ada via dolorosa dalam kehidupan ini, di mana anak-anak Tuhan yang dalam level tertentu sudah bukan lagi sesukanya ikut Tuhan, tapi sampai kepada satu level jadi tawanan, mengalami banyak hal yang tidak enak, tapi terus ikut Tuhan. Masih mau ikut Tuhan, saudara? Atau masih mau aku cuma simpatisan aja, outsider, Kristen ingu-ingu. Kristen ingu-ingu itu artinya ya bagus, bagus, bagus di dalam, tapi kalau suruh sungguh-sungguh nanti dulu takut. Ingu-ingu, jadi cuma di pintu. Saudara, ada firman dalam kitab Wahyu tegas, engkau suam-suam diludahkan, itu ya. Engkau suam-suam, tahu suam-suam, panas ya enggak, dingin ya tidak. Jadi di tengah-tengah, ikut sungguh-sungguh enggak, tapi meninggalkan Tuhan juga tidak. Jadi di tengah-tengah. Tuhan katakan apa dalam kitab Wahyu? Aku akan meludahkan engkau. Ikut ya ikut sama sekali. Meskipun ada banyak hal yang sering membuat orang takut. Kalau enggak usah. Jadi sama sekali. Itu, saudara. Penjara, sengsara menunggu aku, itu via dolorosa, di mana ada titik-titik darah. Maka Tuhan berkata nantang, dia challenge. Barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib. Wah, orang Kristen ada yang iya, ada yang enggak. Maka Tuhan tidak inginkan ada ratusan ribuan cuma kerumunan. Kami itu kalau dikumpulkan berkali-kali di Semarang atau di Jakarta, selalu Roh Kudus yang pimpin para pembimbing kami yang berkata, Tuhan tidak inginkan crowd tapi growth, ya. Crowd itu cuma kerumunan, ayo ke gereja, ayo KKR, ayo kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi. Tapi sesudah itu bubar, ya. Hanya crowd, kerumunan. Tuhan ingin growth, yaitu pertumbuhan. Kalau bertumbuh berarti sakit. Karena ketika tanaman bertumbuh ada daun-daun kering yang harus disiangi, diguntingi supaya yang hijau itu bisa tumbuh dan berbuah. Dan akarnya juga saudara dibenahi, ditambahi tanah. Waduh, ya kok seperti ini, ada yang diguntingi dan sakit. Itulah penjara, itulah sengsara, supaya ada pertumbuhan. Dan hamba Tuhan ini, saudara, yang menulis itu, nanti saudara lihat lagi di rumah, dia taat karena dia ngerti tidak bisa suam-suam, ya. Kalau tidak panas ya dingin, engkau tidak bisa di tengah hangat tahi ayam, tidak boleh. Nah, seperti itu. Kemudian harga mahal dari sesuatu ibadah, itu salah satu bentuk dari sama sekali ikut dia. Satu di antaranya, baru satu, namanya abudah dalam bahasa Ibrani atau ibadah. 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita aniaya. Buat siapa? Setiap orang yang mau hidup beribadah. Hidup beribadah itu bukan acara beribadah, tapi hidupnya hidup beribadah. Jadi hidup sama istrinya, hidup sama suaminya, sama anaknya, hidup rumah tangga yang berbakti. Rumah tanggaku kudharma baktikan buat engkau. Saudara bekerja, pekerjaannya kalau buka waktu pagi juga diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Aku bekerja di dalam namamu. Beribadah lewat kerja, karena Adam dan Hawa itu diserai tugas, kelolalah taman ini, Taman Eden disuruh dikelola, saudara. Menggarap taman itu teks aslinya berbunyi abudah. Oh, jadi bekerja itu suatu ibadah, abudah. Meskipun ada yang mencangkul, pelihara ayam, jadi guru, jadi karyawan, jadi ya bermacam-macam pekerjaan, tetapi itu menyatu dengan abudah, jadi bukan dipisah. Kalau dipisah karena ajaran komunis,
ajaran komunis, saudara, beda ya. Siapa hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita. Karena kalau kita hidup benar, ya sudah pasti tidak usah ngundang-ngundang, sengsara akan datang sendiri tanpa diundang. Itulah salib. Salib Tuhan Yesus juga tidak minta, ayo tantang pakunen saya, tanganku silakan dipaku, bukan ngundang-ngundang. Tetapi perlakuan jahat dari dunia kepada tubuh Yesus. Tubuh Kristus bukan hanya daging darah, tetapi gereja adalah tubuh Kristus. Maka kita tidak usah ngundang-ngundang. Ya saudara kena fitnah, saudara kerja dijahati orang, saudara hidup jujur dalam berumah tangga, juga ada saja yang mau nyantet, ada saja yang memanahkan panah-panah berapi. Saudara kuliah lulus dan seterusnya, ada yang iri. Sehingga di rumah tidak berdoa mengucap syukur temanku lulus, tetapi ngirimkan yang dari udara yang jahat-jahat. Dunia ini medan peperangan. Maka ada macam-macam penderitaan karena engkau hidup benar. Apalagi di kota besar, teman-temannya korupsi semua. Lalu orang Kristen ini jujur, hidup lurus. Tahu-tahu kok rekeningnya tambah, enggak wajar. Ini uang jalan ya bukan, lo kok oke banget, enggak wajar. Lapor, minta konfirmasi, oh enggak wajar, dikembalikan. Ada anggota DPR seperti itu, rumahnya cuma sederhana, enggak punya mobil 4 atau apa, enggak, cuma naik kijang. Kenapa? Sebab kalau rekeningnya dimasuki oleh yang enggak jelas, dia ngerti ini nanti urusannya KPK. Ya yang di dunia, lah yang di Tuhan gimana? Ya, terus dibenci, gimana caranya dia disikut supaya tendang keluar dari DPR. Loh bukan rahasia loh saudara. Orang benar apa? Menderita, itu namanya hidup beribadah. Saudara yang mahasiswa, engkau jujur enggak membuat karya tulis ataukah suka jiplak? Meskipun ada sistem yang baru, yaitu ada referensi. Ini orang-orang terkenal sudah bikin ini. Kalau engkau jiplak konangan, ya, tapi tetap saja bisa dimasuki tukang jiplak. Saudara jujur nanti kena sengsara, ya. Ya tanya-tanya enggak apa-apa, mencontoh belajar dari orang lain enggak apa-apa, tapi jangan persis plagiator, ya. Saya ya dimarahi dosen saya, lulus S1 41 halaman. Wes cukup toh mas, sampun pak, ya. Bapak profesornya 41 halaman aja cukup. Sederhana banget ya mas, iya sederhana, tapi saya enggak jiplak, ya. Ada hubungannya sama seks begitu loh, skripsi saya waktu S1, enggak jiplak. Hidup beribadah di dalam kemahasiswaan, hidup jujur. Bukan ngambil skripsinya orang lain, tesisnya orang lain, enggak. Kerja enggak mau korupsi. Kalau diberi memang halal ya diterima berkat Tuhan. Saudara pasti dibenci. Ada yang menyantet, ngirimi panah-panah berapi, ya. Macam-macam. Setiap orang beribadah dalam Kristus menderita. Inilah penyebab utama adanya outsider. Kristen ingo-ingo, saya di luar aja lah, kalau enggak mau tenanan lah, suruh pelayanan, belum pantas, belum pantas, saya di luar aja, ikut-ikut saja. Kalau mau mulai serius, saya ngilang aja, ya. Enggak mau sungguh-sungguh. Tuhan bilang apa? Kalau engkau suam-suam, aku ludahkan engkau, dibuang. Bahasa Jawanya lepeh, dilepeh itu, ya cici ya, cuh gitu. Permen karet saudara lepeh. Tadinya kok manis, manis permen karet. Lalu sepo sudah enggak ada rasanya, dilepeh. Ngeri enggak saudara kalau kita dilepeh Tuhan? Ya. Terus yang berikutnya adalah level tawanan Tuhan itu tingkat lanjut, advance. Ada yang namanya kuliah yang reguler biasa, tapi ada yang namanya tingkat advance. Advance itu
lanjut. Ya, jabatan juga gitu, lanjut. Misalnya asisten dosen, yaitu masih orang muda ya, belajar asisten dosen, naik tingkat lanjut menjadi dosen, lecturer. Terus naik tingkat jabatannya menjadi kepala dosen kepala, dan naik tingkat 3 toh. Ada yang keempat ngepol, namanya guru besar. Guru besar itu disebut profesor. Itu jabatan dari kepengajaran di universitas 4 tingkat. Di mana itu diperoleh saudara? Dari suatu kesetiaan terus menerus, ikut Tuhan lebih daripada dari pembantu dosen sampai dengan guru besar. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, saudara, ini dikatakan kepada yang memang umurnya masih muda, yaitu siapa? Simon Peter, Simon Petros, ya dalam bahasa Yunani Petros batu karang, Simon buluh yang bergoyang, ada angin sana ya ikut sana, Simon itu namanya apa? Buluh bergoyang. Tapi Tuhan bukan Simon mobat mabit ikut-ikut arus Simon, enggak, buluh terkulai enggak, tapi apa? Petrus batu karang, ya, dihempas oleh apa namanya di laut apa? Ombak, ya. Saya sering amati itu di Purwodadi Tepus, bukan Purwodadi sini, Gunung Kidul. Wah, suaranya kayak bom saudara, karang besar itu, ya, ombak, itu bunyi. Di Bali juga ada di apa itu Uluwatu, Watu Kolu apa namanya lupa, Uluwatu ya. Dihantam bleng saudara, batunya kokoh. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, Simon, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Saya tadi juga pakai ikat pinggang pakai sabuk saudara. Itu artinya apa? Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, agendaku, acaraku. Aku mau ke sana, aku mau ke sana, cita-citaku ke sana, cita-citaku ke sana. Besok anakku jumlahnya sekian. 2, 1 laki, 1 perempuan, konsultasi, agenda, jumlah anaknya, pekerjaannya, lalu keuangannya, dan terus saudara. Itu Simon, engkau masih muda mengikat pinggangmu sendiri, tanda dari apa? Mengikat pinggang itu ke standby, siap sedia. Berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, saudara, sudah tidak lagi tua pada Simon, tetapi tua artinya growth, sudah bertumbuh secara rohani. Ini diterapkan kepada kita bukan hanya usia tua, tapi ketika bertumbuh dalam Tuhan, tingkat advance, tingkat lanjut, engkau akan mengulurkan tanganmu, dibaca bersama-sama, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, makanya saya tadi bilang, lu saya lahir di Solo kok sampai ke sini bukan yang ku kehendaki, tapi jadi tawanan roh, bergumulnya lama. Sampai dulu orang sini berkata, sidon apa mboten toh Pak, ya. Bapak jadi atau enggak? Saya doa dulu. Kompromi dulu sama istri. Cari peneguhan, berkali-kali, 1 kali, 2 kali enggak cukup. Jadi enggak sembarangan saudara, ini kata hatiku atau kata Tuhan. Terus kemudian ini jalannya baru diperbaiki ada 9 titik. Lah dulu perbaikannya kan asal-asalan, ada jeglongan itu kebo tidur aja enggak kelihatan karena begitu dalamnya. Saya masih pakai kendaraan Nestim itu, kalau jeglong bludak itu kompresornya AC pecah saudara, sama strengnya. Aduh, terus kalau ganti kijang ya, kemudian kalau bocor malam-malam istri saya nyoroti di tengah hutan, saya pasang dongkrak kok abot.
lalu dongkraknya gini-gini karena bawahnya ndak stabil, tanahnya kok gitu. Aduh, ganti ban di tengah jalan. Kadang-kadang istri ndak ikut, kesel Mas. Ya, lalu saya sendiri, tapi ya ada penggodaan, nyetir Kijang sendiri masuk di hutan Toroh. Kok rasanya merinding, tengkuk saya ada seperti yang duduk di belakang. Saya lihat kaca ndak ada orang, tapi rasanya ada yang bonceng mobil saya. Ya, sapo iki ya. Terus saya nengok merinding, ora ono wong. Ya, waduh. Terus Tuhan sertai saya. Terus itu satu kali gitu. Kalau ban bocor bolak-balik di tengah hutan. Itu dulu Kemis, ya hari Kamis kalau persekutuan, saudara. Godaan ada saja, tidak hanya itu, macam-macam. Terus di sini ya ketemu dengan yang wah ya kurang ajar dan sebagainya, tapi Tuhan singkirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hal di mana kok gini ya Mas, kata istri saya, yaitu kita jadi tawanan roh, taat saja terus. Ya, taat saja terus. Saya bilang, ayo doa bersama, lalu berdoa sama istri dan seterusnya. Nah, saudara, ada satu level di mana saudara juga diajak ikut Tuhan, tidak hanya terus berjalan di tempat dari tahun ke tahun di situ terus. Tuhan ingin ayo the next level, ikut saya lebih sungguh-sungguh, tapi berani ndak kamu? Berani ndak kamu ya melewati badai itu? Perahunya ada isi saya juga bersama kamu. Takuti Tuhan, kan ada saya dalam perahu. Nah, badainya besar, ada aku. Badainya besar, ombaknya besar, saya ditawan dalam perahu. Seperti murid-murid Tuhan itu teriak-teriak dalam perahu, mereka lupa Tuhan Yesus ya di situ malah memperlihatkan, mendemonstrasikan tidur. Artinya dia memperlihatkan bahwa tenang aja, wong badai itu ya dalam kuasaku kok. Kamu teriak-teriak. Saudara, murid-murid Tuhan juga zaman sekarang gitu. Nah, itu satu kali saya pernah itu nyetir mobil masuk hutan Toroh, rasanya ada di situ. Terus satu kali disuruh menyampaikan firman di lain pulau. Besoknya harus menyampaikan firman penting, Tuhan ini yang kau kasih baik. Saya siapkan hati, malamnya ada saja ya. Dalam ruangan itu saya duduk, aduh asap, penuh asap dalam ruangan. Wih, ini TV-nya terbakar, saya ciumi. Bukan nih, TV-nya mesti bau sangit, wong ini dicabut. Oh, rice cooker, magic jar untuk nasi, saya ciumi baunya, enggak apa-apa. Kok dari gantungan lampu saya naik kursi itu, ini enggak korsleting. Dari mana ini asap? Baunya kertas koran, padahal jendela tertutup. Dari mana coba? Nggak masuk akal. Oh, lalu saya duduk. Tadinya kan pikiran teknis, korsleting, sekarang pikirannya lain. Oh, ini bukan hal teknis mengenai kabel listrik, tapi dari alam roh. Ya sudah, saya duduk di situ. Kamu yang pergi, bukan saya yang lari. Ya, saya tunggui saudara. Gitu. Oh, ternyata bukan hanya saya. Ada pemain musik, satunya pemain bass, satunya apa lupa ya, 2 orang tidur di kamar itu. Sango aqua. Orang sudah tua-tua tuh enggak suka nakal-nakalan bercanda itu. Kalau masih kecil kan sango aqua. Malam wah ngantuk, terbangun mau minum. Loh, kok aquanya isi darah. Isi darah, atasnya darah, ada kembang. Wong ini saya tutup kembang gede kok dimasukkan, lalu saudara dibangun. Ki opo iki? Dudu aku, ya saya aja juga bukan. Ya sudah dibuang aja, ganti minum air, tapi malam ngelirik terus. Iya, ngelirik terus airnya kok masih utuh. Dari mana itu? Ya. Lain kali ganti saya lagi yang dikirim, ndak ada asap. Tidur besok harus nyampaikan firman penting. Saya mau lakukan Tuhan karena Engkau yang utus. Ada saja dalam kamar sudah saya tutup. Tuhan, saya mau istirahat. Kok rasanya ada yang ngawasi saya. Terus kalau yang Engkau yang ngawasi malaikatmu atau Engkau Roh Kudus, pasti hati saya tentram. Ini kok enggak tentram? Ya, tapi horor gitu loh. Ya, saya kan curiga.
Saya tengok di bawah tempat itu enggak ada orang. Sudah saya tidur lagi sambil gini-gini, lemari saya buka, jangan-jangan ada yang sembunyi dalam lemari pakai, enggak ada. Ini ada yang ngawasi saya tapi enggak kelihatan, berarti dari alam roh. Tuhan minta hikmatmu, kasih hikmat saudara. Saya nengok ke atas, jadi ini tembok gini loh, tembok. Lah ini bantal saya gini, ini tembok. Saya nengok begitu, oh ya di situ ada balok kayu 2 gini, dicat gelap serem, terus ditutupi kain yang dibuat menurut tradisi mereka daerah itu. Oh, ini mesti ada yang sembunyi di sini. Saya naik tempat dulu, saya ambil kainnya, terus saya ke gudang, saya lempar, bus, dalam nama Yesus, tidur tenang, tidak ada yang ngawasi saya. Berarti ada yang sembunyi dalam kain. Makanya saudara pergi ke tempat-tempat pantai atau apa, ditawari kain tradisional sini, hati-hati bikinnya pakai mantra atau enggak ya. Ini roh ngerti kalau besok hamba Tuhan itu disuruh nyampaikan firman, makanya didatangi yang gitu-gitu. Berani enggak saudara? Ya. Untung bukan yang bentuknya rambut apa terus gitu, mungkin kami gilanan, tapi cuma tadi asap, terus apalagi dalam bentuk itu yang tidak kelihatan. Pernah di satu kota, itu bukan di tempat nginep tapi di hotel saudara, teman-teman pada ikut KKR, saya ditelepon, diberitahu, sorry kakakmu ipar dipanggil Tuhan, kakak saya ipar pendeta di GBIS. Oh berarti saya tidak ikut KKR, saya mau pesan mobil dari Surabaya, itu loh yang putih itu ya. Saya harus nunggu sampai resepsionis memanggil saya. Saya tunggu di kamar, koper sudah siap. Kok ada yang ngawasi saya? Saya nengok enggak ada orang, merinding saya. Wah ini hotel enggak bener nih. Terus saya baru ingat ada pendeta nginep di situ, besok mau khotbah, taruh sepatu rapi, orangnya rapi, habis mandinya, puji Tuhan. Lah sepatu kok apa? Berserakan. Padahal saya kunci, bukan saya ya. Ditaruh lagi, dia menengok ke sana, sepatunya diorak-arik lagi. Oh ada yang enggak kelihatan, mau ngaco pendeta karena besok nyampaikan firman. Berani enggak saudara? Di kamar hotel itu juga ada begitu. Ada juga yang lebih senior, diantar ketuk-ketuk, oh pelayan hotel, lalu ngantar lepek isi snack. Ya makasih. Terus dia mandi, begitu keluar, nanti snackku kok hilang, ya hilang saudara. Terus dia buka bantal, loh kok di bawah bantal. Ini orang kurang ajar kok dimasukkan di bawah itu. Pelayan hotel enggak mau kan begitu. Tadi saya kunci, ya dari yang enggak kelihatan saudara. Orang masuk ke satu dunia, satu areal di mana kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada saja ya. Ketika engkau muda, engkau bebas seneng, mau kemana, punya agenda apa, habis ini. Tapi saudara ketika engkau ikut Tuhan, hatimu kemudian ada yang bergolak di sini, ingin menyukakan Tuhan, kau ngulurkan tanganmu, orang lain mengikat engkau, itu namanya menyangkal diri, dibawa ke tempat yang tidak kau kendaki. Ayat 19a, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara Petrus mati memuliakan Allah. Loh bukan hanya hidupnya memuliakan Allah, banyak kesengsaraan, tapi cara matinya juga cara mati yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya hidupnya saja, tapi hidup sampai matinya, cara matinya memuliakan Allah. Sial menurut orang dunia, dianggap bahasa Jawa ketulot-tulot terus. Tidak apa-apa di hadapan Allah mulia. Tuhan sudah menyiapkan karena dia maha adil. Terus lagi berikut, nabi ada yang hampir mogok, namanya nabi siapa? Ya, Nabi Yeremia. Sudah nabi loh saudara, tingkatnya advance, itu pun kemanusiaannya lemah, mogok, ngambek. Bila aku berpikir aku tidak mau ngingat dia, sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi, tidak mau ngingat Tuhan, tidak mau mengucapkan firman. Tugasnya mengucapkan firman kok mogok saudara. Aku tidak mau ucapkan firman.
Kenapa mogok di Semarang saya dengar ada pendeta juga gitu. Tapi disapa sama Tuhan dengan kasih. Karena dia marah. Saya sudah sungguh-sungguh dikirim ke tempat-tempat, ke Papua, ke tempat yang ada nyamuknya, anaknya sampai sakit keras. Karena pelayanan seperti itu. Tapi kok Tuhan kemudian mengizinkan istrinya kena kanker payudara, dia tidak bisa berpikir, kenapa engkau tidak pelihara istriku, anakku, saudara, mogok. Yeremia dulu, ada hal-hal yang kita tidak mengerti dari kebijakan Tuhan, karena rancanganmu bukan rancanganku, kata Allah. Setinggi langit di atas bumi, tingginya rancanganmu dari rancanganku. Itulah sebabnya kita tidak bisa berpikir dengan apa yang seperti apa itu kain diuntal-untal di dalam sini, saudara. Tidak mau ucapkan firman ayat yang berikutnya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api, menyala-nyala di sini, menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Makin dia mogok, makin sakit. Tidak bisa dia mau disertir keluar dari jalur pengutusan, saudara. Itu Yeremia aja pernah mogok. Ya. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi tawanan, saudara, tawanannya Tuhan. Tapi Tuhan punya rancangan yang indah buat dia, buat Yeremia, begitu juga untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pada masa kini. Seringkali rancangan Allah untuk saudara, ketika engkau jalani, aku sudah hidup benar, tetapi ada saja hal yang membuat engkau sengsara, ada hal yang kita tidak mengerti, tetapi jalan terus. Saudara, di bawahnya lagi, duka cita, penjara dunia. Dunia juga bisa memenjarakan kita, menawan manusia, dunia, maka orang ingin lari. Yaitu apa? Escaping, lari. Banyak orang takut mati, tetapi banyak orang takut hidup. Ini dunia menahan kami. Seorang bernama Elvita Adams, seorang perempuan kulit hitam. Dia kerja gaji kecil, nyewa satu ruang untuk tempat tinggal bersama anaknya umur 10 tahun, berdua. Tahu-tahu kena PHK, PHK pahit enggak? Pahit. Terus ditagih sama yang punya rumah, mana kok belum bayar sewa tempat engkau tinggal. Lah saya kena PHK, lalu dimarahi. Kalau enggak sanggup bayar silahkan keluar. Aduh, saudara, frustrasi. Habis, sudah kena PHK, diusir dari tempat dia bersama anaknya umur 10 tahun. Hidup ini kok menindih saya mau keluar dari situ, tapi enggak tanggung jawab. Anakku mau saya tinggal aja, tinggal mati, ya. Karena pikirnya apa? Nanti kan kalau aku mati, anakku ku tinggal, paling enggak dia diambil dinas sosial. Hidup bersama anak yatim piatu di panti asuhan, pikirannya gitu. Saya mau mati aja, lalu diam-diam naik ke gedung yang terkenal namanya Empire State Building. Empire State Building itu 100 lebih halaman lantainya. Dia naik ke lantai 96. Itu kan ada yang lancip lah di bawahnya itu. Terus mengelabui satpam supaya dia bisa ke tempat yang pagarnya ndak rapat. Dah mau saya akhiri hidup saya mau escape, lari dari kehidupan yang pahit ini. Ndak tahan dengan kehidupan karena ditahan. Terus terjun, saudara. Tahun berapa saya lupa, saudara cari di Google itu, Elvita Adams. Meloncat, ya. Ternyata memang nyawa yang megang Tuhan. Begitu ya terjun, tiba-tiba ada angin besar mendorong tubuh Elvita, dibawa masuk ke lantai yang di bawahnya. Jadi terjunnya dari sini umpamanya begitu sampai ke udara, ada angin, itu masuknya ke sini, lalu ininya pinggulnya retak, dibawa ke rumah sakit, baru dia merenungi segala macam arti dari kehidupan yang menyakitkan itu, saudara. Duka cita penjara dunia seringkali menawan manusia, membuat orang tidak kuat, maka larinya seringkali bunuh diri. Tetapi bandingkan, saudara, frustrasi hamba Tuhan
mengurung mental, dan kemudian menyebabkan ingin mati. Yunus pasal 4 ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Loh, bedanya apa sama Elvira? Ikut Tuhan, melayani Tuhan, disuruh menyampaikan firman ke Nineveh, malah dia lari ke Tarsus. Nggak enak, cabut saja nyawaku, mati aja daripada melayani engkau, kok pahit terus gitu saudara. Lari, itu Nabi Yunus. Sampai kemudian dicaplok ikan, bukan dimatikan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4, tadi siapa? Yeremia. Hamba Tuhan namanya Yunus. Hamba Tuhan ketiga namanya Nabi Elia. Juga frustrasi, kepengin mati. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Cabut nyawaku, aku mau mati sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh, saya ini hamba Tuhan kok tidak lebih baik daripada nenek moyangku? Itu banyak salahnya, banyak dosanya. Kok saya juga tidak lebih saleh? Gimana ini? Tidak patut di hadapanmu, tidak patut, dimatikan aja Tuhan. Ya, merasa tidak pantas. Nabi Elia, tapi Tuhan berbelas kasih, diperlihatkannya kuasanya melalui gempa bumi dan suruh lihat aku dahsyat. Ya, lalu dia punya tenaga kembali, saudara. Orang seringkali begitu, ikut Tuhan sampai kepada satu tingkat di mana kita ditawan, sengsara, ada banyak cobaan, tapi ada firman bunyinya, pencobaan tidak akan melampaui apa? Kekuatan. Kalau pencobaannya segini, kekuatan Tuhan berikan segini. Lah ini belum ada, itu kekuatan darimu segini, itu Tuhan pencobaannya sudah ada, kok belum kelihatan. Ada firman bunyinya, pada saat pencobaan diberikan, maka Tuhan akan memberikan sehingga engkau sanggup untuk menahannya. Amin, saudara. Terus berikut, apa bedanya tawanan dunia dengan tawanan Allah? Kesusahan dunia seperti Elvita, Adam meloncat dari jendela, dia frustrasi. Kalau ikut Tuhan, melayani dia, engkau ikut Tuhan, saudara, lalu ada macam-macam hal yang tidak enak, juga frustrasi. Terus gimana bawahnya? Tawanan, derita, kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia, dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Oh, di sini bedanya kasih karunia. Istri saya sempat syok itu, saudara, tahun 2000. Karena saya pulang dari tempat saya bekerja tahun 2000. Aku dikeluarkan nih, diajeng piye seliramu, ya. Aduh Mas, terus dia nangis. Saya peluk. Pahit, kena PHK, ya. Padahal waktu itu saya baru sungguh-sungguh. Tuhan suruh, ayo beritakan firman. Nakal-nakal itu banyak yang tidak dengar. Lihat, ada beberapa orang yang haus dengar firman. Saya baru sungguh-sungguh, saya bawakan rekaman-rekaman hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diselamatkan dan seterusnya. Kenapa tidak antusias? Pelayanan saya seperti apa di satu lembaga, tapi tahun 2000 bukan karena mencuri, bukan karena kriminal, tapi karena saya baptis selam, lalu di PHK, ya. Saya minta ditunjukkan oleh Bapak-bapak ketua, apa dosa saya yang tertulis dalam Alkitab dengan saya baptis selam, tolong tunjukkan yang tertulis di Alkitab. Bingung mereka. Lah itu rekan saya melakukan hal kriminal, kok masih diterima menjadi, ya ada di kantor lah, saudara. Kan masih kerja, enggak PHK meskipun dipindah tempat. Ada melakukan hal kriminal, apa saya melakukan kriminal, tolong tunjukkan. Apa boleh saya dipindah saja ke tempat perpustakaan, jaga perpustakaan enggak apa-apa. Tapi kalau di PHK, ya tolong jadi karyawan perpustakaan, saya mau. Tetap tidak diizinkan. Padahal yang jelas-jelas mencuri boleh kerja di situ. Saya tunjukkan gitu malah enggak bisa jawab.
Ya pokoknya peraturannya kantor seperti ini. Lah peraturan yang mana? Apa pernah Bapak tunjukkan ketika saya mulai bekerja di sini? Tidak bisa jawab lagi. Saya minta ayat mana dalam Alkitab yang menunjukkan kalau saya baptis selam itu patut dikeluarkan. Tidak bisa jawab lagi. Ya pokoknya jawabannya kemana-mana. Akhirnya dibuat tulisan bingung. Pemecatan yang mana bingung tulisannya. Kan hanya ada 2 kriteria, diberhentikan dengan hormat atau yang golongan 1 diberhentikan tidak dengan hormat. Nah ini diberhentikan dengan hormat ya enggak, diberhentikan tidak dengan hormat juga enggak berani nulis gitu. Sehingga lalu dibikin kriteria sendiri, diberhentikan bukan atas kemauan sendiri. Ini ya tahun 2000. Saya pulang pahit. Istri saya syok. Itu tahun 2000 bulan Juni, saudara. Ya. Justru pada saat saya ingin sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengalami hal yang seperti itu, lalu saya tunjukkan kepada istri, inilah penjara, inilah yang namanya satu tawanan. Ternyata Tuhan suruh saya kemudian terjun ke dalam gereja Tuhan. Ayo engkau melayani tidak lagi di lembaga itu, tapi di lembaga gereja. Tuhan punya rencana seperti itu, saudara. Itu tahun 2000, ya. Kasih karunia jika seorang karena sadar kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi bukan salahnya. Tapi kalau berbuat jahat sehingga menderita, ya itu salahnya memang dia harus bertobat. Tapi kalau saudara tahu benar seperti yang saya alami, saya baptis selam sungguh-sungguh kena sanksi, ya. Sehingga saya berani menantang itu, tolong tunjukkan salah saya seperti kata Alkitab kalau baptis selam lalu di PHK, tidak bisa nunjukkan. Sehingga ada yang namanya berjalan dengan kepala tegak meskipun sakit. Nah itu saudara, duka cita tawanan roh adalah kasih karunia, pikul, salib, menyangkal diri. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh, jadi kemanusiaannya dagingnya ini yang wujud pria Yahudi, pakai jubah, pakai tubuh manusia, itu dituntun roh yang tinggal dalam dia, yaitu Roh Kudus. Di mana? Ke tempat mana? Ke gurun dicobai iblis, menjadi tubuhnya menjadi tawanan roh. Bukan ke tempat enak, tetapi di bahasa Jawanya apa? Dinyonyok ke saudara, dibenturkan. Ya. Gurun untuk dicobai iblis, bukan supaya dia hancur, tapi supaya dia menyatakan kemenangannya. Maka kadang-kadang Tuhan Roh Kudus yang tinggal di sini juga menuntun kita ke tempat yang tidak baik, sehingga engkau disakiti. Supaya apa? Supaya engkau muncul sebagai pemenang, tawanan yang pemenang. Amin, saudara. 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, kata Paulus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Tuhan tidak bilang lewat Paulus, ayo ikut saya bersenang-senang hura-hura. Alkitab tidak ngajari kita untuk hidup hedonis kok. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Kalau engkau setia, engkau akan datang sendiri yang namanya cobaan itu. Sehingga ada gambar di situ, bola besi yang ada rantainya, diangkat. Saya mau angkat Tuhan, saya taat, ikuti rute kemana engkau tunjukkan. Aku mau pikul itu. Tapi apa di bawahnya? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita tidak sendiri. Roh Kudus menyertai kekuatan Allah, dunamai Allah. Saudara, ketertawanan itu menandas makin kita cinta sama Tuhan. Ada seorang yang menunjukkan ke saya agak merinding karena pergelangan tangannya seperti ini. Bukan cuma bahasa Jawa pingget. Kalau pingget itu nanti 1-2 hari pinggetnya sembuh rata. Tidak hanya pingget tapi masuk bikin luka karena borgol itu bertahun-tahun dipasang di situ. Diborgol sampai masuk
ketertawanan yang menandas. Saudara, ketika kita ikut Tuhan Yesus, maka kemudian sesuatu duri-duri dalam tubuhnya itu yang ada pada kepala dan pakunya juga masuk ke sini. Maka saudara, kita ada yang namanya sakramen perjamuan, di mana ada darah Tuhan Yesus yang mana kita sekutui. Itu dari derita dia masuk menyatu di sini. Tubuhnya yang dicacah-cacah menyatu di sini. Bahkan penjiwaan yang melampaui mistis, melampaui magis. Muncul sesuatu yang namanya stigmata, yaitu orang setiap kali Jumat Agung ada deretan orang-orang yang membawa spanduk itu saudara, lalu ada keluar sini darahnya. Ada yang di sini keluar darahnya, ada yang di kakinya keluar darah. Kok seperti bekas paku? Saya enggak dipaku. Ya karena dia menjiwai itu, menyatu sampai seperti itu. Ketertawanan kudus yang terakhir, Filipi pasal 3 ayat 10, dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Siapa berani amin? Bilang amin. Siapa berani amin berkata amin. Bersekutu dengan kematiannya. Oh, hosana-hosanaku. Sikarala patah parala. Urala paya masikarala paya. Siketa parala patah parala sakarala wasi. Sikarala tatara wasikadara. Masikadara. Hosana. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tidak ada yang suam-suam. Kami mau ikut Engkau terus Tuhan. Nabimu Yeremia, Yunus, begitu juga dengan Nabi Elia, frustrasi, ingin mati. Paulus juga dalam penderitaannya. Ada macam-macam pencobaan. Ampuni kalau kami tidak sungguh-sungguh sehingga hanya happy-happy. Tidak mengerti akan penderitaanmu sehingga kami sesungguhnya jauh dari Engkau. Ampuni. Oh, sigalalum, mulia malam masuk. Bersekutu denganmu, bersekutu dengan deritamu, dengan darahmu, dengan luka-lukamu. Kami mengucap syukur, bersatu dengan Engkau menjadi tubuh Kristus. Itulah kemuliaan-Mu. Bapa, hamba-Mu hanya terbatas menjelaskan kepada jemaat ini, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Memang ini obat keras, firman tingkat lanjut, tapi kami tidak mau terus menjadi anak-anak. Kami mau bertumbuh, kami tidak mau jadi crowd, kerumunan, tapi bertumbuh grow dalam Engkau. Hosana. Mari saudara mengucap syukur, katakan Hosana, 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 Hosana. La bara la bara la ya bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shika la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Ya basira la bara la bara la basana. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah sekutu kami. Bapak, jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung dalam pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Rencana hidup kami selanjutnya ada dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus.
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Bapa. Kau Bapakku yang setia. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Engkau lepaskan berjalan seorang diri dalam agenda-agenda mereka sendiri. Engkau pegang Tuhan dalam jalan-jalan-Mu. Jangan ada yang melenceng dan keluar dari jalan-jalan-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, menaruh harap kepadamu, kepada tuntunan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa, inilah jemaat-Mu, dicurahkanlah berkat, kasih sayang, tuntunan terang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, penebus pelopor kami yang sudah berjalan dalam kesengsaraan dan menang, serta penyertaan terang, kekuatan, kesentosan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu menuju selah. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu menuju selamanya. Kuasa Tuhan lebih